Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading teman-teman. Maaf ya agak sedikit terlambat, tapi semoga teman-teman bisa menyesuaikannya. Ini adalah peringatan hari hantu atau something. Mari kita mulai. Tadi cleansingnya agak lama, jadi update-nya agak telat hari ini. Tapi saya sudah benar-benar cleansing banget dari kristal. Kristalnya udah di cleansing, kartunya udah di cleansing. Jadi mari kita mulai bacaan hari ini teman-teman. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari kartu dari Urban Monk. Teman-teman, kurasa ada beberapa di antara kita yang mungkin punya urusan yang belum selesai, sesuatu yang harus dituntaskan, dan sesuatu nggak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apakah ini pekerjaan, apakah ini konflik dengan keluarga, apakah ini sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang di tempat kerja, atau orang yang kamu dengan seseorang ada semacam ikatan emosional atau hubungan asmara. Dan sesuatu yang disebut pembiaran itu akan menjadi sesuatu yang toksik ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman punya sedikit kebijaksanaan untuk segera menyelesaikan urusan ini ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa nggak jadi. Kita memakai bacaan ini dulu, Soul Journey Oracle. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Kurasa hari ini kita akan mencoba untuk readingnya agak detail, agak panjang ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena ini memang sudah di cleansing. Ini kalau dalam tarot ini adalah kartu Ace of Swords. Seseorang sepertinya, apakah ini kamu atau seorang, ini diharuskan untuk gigih berusaha dan dia benar-benar yakin apa yang dia mau. Jangan melakukan sesuatu yang nggak kamu yakin sepenuhnya. Tapi kita sedang membicarakan tentang seseorang yang sepertinya akan melakukan apapun yang dia yakinin, sebab itulah yang memang seharusnya dilakukan ya teman-teman. Dan kita akan cari tahu dulu nasihat apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini. Help. Teman-teman, aku ngerasa bahwa sebagian besar dari kita pada akhirnya nyadar bahwa apapun yang akan kita jalanin, entah sendirian atau bersama seseorang, kita harus bisa mengutamakan kesehatan badan dan kesehatan mental health dan fisik juga harus ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang cuman berjalan satu arah, tapi harus dua arah, dan itu ditujukan supaya siapapun di antara kita itu bisa menjaga kewarasannya gitu. Dan ini akan menjadi sesuatu yang istilahnya sesuatu yang krusial ketika seseorang menjalani sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau dalam hidupnya, sebab nanti mental health-nya akan terganggu. Itu ya teman-teman. Death and freedom. Aku ngerasa bahwa ini seperti ini merah ya, ini biru, ini merah. Ini kayak mirip auranya ini, lampu ini dan ini lampu ini. Kebebasan dan akhir dari sebuah hal adalah awal dari segala sesuatu ya. Aku ngerasa bahwa beberapa di antara kita mungkin saat ini sedang mengalami fase di mana kamu nggak ingin lagi terkekang pada sesuatu yang akan membebanimu, yang akan membuatmu kayak tertahan pada sesuatu hal yang nggak akan membuat kamu ada dalam kemajuan. Mungkin beberapa di antara teman-teman ingin mendapatkan kebebasan hidup, apakah itu berkaitan dengan
merasa terkekang tinggal di rumah bersama orang tua dan ingin merantau. Atau ini juga bisa tentang beberapa di antara teman-teman yang mungkin menginginkan untuk apa ya, nggak lagi selalu berada di posisi salah atau disalahkan, blame. Dan kurasa teman-teman juga ingin membebaskan diri dari rasa bersalah dan rasa disalahkan, sehingga kemungkinan besar kalau orang ini, siapapun ini, apakah ini couple seseorang ada dalam relationship, kurasa ini kartu ini muncul lagi, kurasa akan bertekad untuk segera keluar dari circle itu, segera keluar dari hubungan ini, karena siapapun di sini tahu bahwa hubungan itu harus segera diakhirin. Itu ya teman-teman, kurasa. Kita akan memakai kartu lain. Kenapa kok dari tadi ngerasa nggak pengen masukin dari sebuah bacaan? Aneh sekali perasaan itu. Tapi udah di cleansing. Oh ya teman-teman, baca ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, dan be open minded ya, berpikiran terbuka. Jangan sampai kamu memaksakan egomu, sehingga kalau memang kamu merasa ceritanya nggak cocok, nggak resonan, ya udah, kenapa ditonton tayangan itu. Kecuali teman-teman mungkin menginginkan bisa mengambil pelajaran dalam cerita ini. Kadang-kadang cerita ini mungkin nggak terjadi pada dirimu, tapi suatu saat akan terjadi dan kamu nanti kaget kalau kamu nggak belajar dari ini. Jadi berpikirlah terbuka, dan kita bisa sama-sama belajar dari kartu ini. Aku ngerasa bahwa seseorang mungkin ingin memulai sebuah dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan teh atau kopi akan relevan dengan ini. Atau apakah ini berhubungan dengan seseorang yang suka nongkrong di kedai kopi atau kedai teh, di franchise kopi atau teh, atau suka meminum teh atau kopi, ini akan relevan. Dan kurasa ini juga seiring dengan datangnya sebuah cinta atau kasih yang dia impikan selama ini. Apakah ini tentang seseorang yang memimpikan orang baru atau orang lama? Tapi aku rasa ini akan menjadi sebuah obrolan yang panjang dalam kehidupan ini, bukan di sini maksudnya. Sampai kenal lagi. Yang mengisyaratkan bahwa orang ini, siapapun kita yang ada di kartu ini, mungkin saat ini sudah memutuskan untuk relax, seperti menyeduh kopi ya, spill the tea ya sih, menyeduh kopi atau menyeduh teh, untuk mulai merasakan bagaimana indahnya jatuh cinta, indahnya mengenal orang baru, atau sedang memikirkan orang yang sekiranya akan berpotensi menjadi kekasih hati. Itu yang diisyaratkan dalam bacaan ini ya teman-teman. Dan dengan perlahan tapi pasti kita sedang melangkah dalam sebuah chapter yang baru, kurasa. Karena tadi ada kartu death ya, kartu di sini ada kartu soulmate lagi, jam bener kurasa. 2 dan 2 akan relevan. Ini tentang relationship. Jadi maaf buat teman-teman yang mungkin kalian sudah menikah, kayaknya ini bukan buat orang yang sudah menikah, kayaknya sudah cuman buat orang yang berpacaran, kurasa. Dengan siapa ini teman-teman, energi siapa yang sebenarnya kita takai? Kenapa seseorang merasa bahwa dirinya akan mengenal sebuah cinta? Apakah ini cinta yang baru atau cinta yang lama dengan energi yang baru teman-teman? Tahu nggak sih, ini selalu mengimbarkan, kadang-kadang sebuah kartu tarot itu nggak selalu merepresentasikan isi dalam kartunya atau makna dari nama kartunya. Ini kan ten of cup ya. Kadang-kadang ini selalu mengisyaratkan dari apa yang tergambar dari sini, kiasan. Aku ngerasa bahwa seseorang mungkin ingin mendapatkan happy relationship dengan seseorang. Apakah ini sudah dikenalnya atau ini baru ide yang tertuang dalam cerita ini. Cerita tentang seseorang yang mungkin
sedang menunggu pacar impian, seseorang yang sedang menunggu hal baik yang akan menimpanya. Karena mungkin dia juga sudah bosan dengan cerita-cerita usang, sudah bosan dengan sesuatu yang seperti perpisahan, seperti sesuatu yang nggak menyenangkan. Ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang ya teman-teman. Ini seperti kartu dat tadi ya. Sebuah akhir adalah sebuah awal yang baru. Sebuah cerita baru tentang seseorang yang mungkin ingin melepaskan diri dari belenggu-belenggu masa lalu. Apakah ini tentang seseorang, substansi, atau sebuah tempat, kejadian gitu. Siapakah cinta itu teman-teman? Ada dua lagi. Dua dan tiga. Ini adalah keadilan dari ini adalah lover ya. Ini adalah keadilan dari seseorang, untuk seseorang yang mungkin saat itu orang yang selama ini selalu bertemu dengan orang yang gak effort, orang yang selalu menunda-nunda, orang yang ketemu sama orang seperti itu yang kalau ditanya sebenarnya kita apaan sih gitu, sebenarnya hubungan kita sampai jauh mana, terus nanti orang ini adalah ya udah nanti aja, kita yang penting kita jalanin aja dulu ya nggak sih. Cuman kurasa penantian itu begitu lama sampai pada akhirnya dia mungkin jemu, sampai dia memutuskan untuk aku harus punya pasangan yang ideal. Aku nggak mau lagi menjatuhkan diriku pada orang yang nggak tahu nih arah hubungannya itu kemana. Jadi aku rasa ini kayak dieliminasi. Seseorang sepertinya akan mengeliminasi ya. Seseorang sepertinya sudah akan berusaha untuk mengeliminasi orang-orang yang mungkin berpotensi untuk membuat dia nggak bahagia karena dia menginginkan itu. Ini sebagai bentuk keadilan, sebagai bentuk semacam kompensasi dari apa yang sudah dia jalani selama ini. Seseorang sepertinya akan mendapatkan pasangan ideal setelah dia mungkin menjalani sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin terlalu banyak obstacle, terlalu banyak hambatan. Dia mungkin selama ini selalu mengenal orang yang gak terlalu effort, gak terlalu mengupayakan terbaik, tapi kesabaran dia membawakan dia pada orang yang tepat. Ini kurasa teman-teman, mari kita cari tahu dari sisi hidden truth oracle, perasaan apa yang bisa dibawakan dengan orang ini. Apakah ini masih akan berurusan dengan mantan, ataukah ini akan membawa dia pada hubungan baru. The timing just wasn't right for us. Cinta membutuhkan waktu untuk, kenapa aku gak kepikiran ini, segala sesuatu selalu berproses ya, dari sebuah kepedihan, dari bertemu dengan orang-orang yang gak terlalu effort, karena waktunya gak tepat. Karena seperti orang yang ingin menyeduh teh atau menyeduh kopi, dia nggak mungkin cuma diam termenung di depan teko yang dia panaskan di atas kompor dan waktunya belum matang ya, sampai itu benar-benar matang dan bisa dinikmatin seperti secangkir teh atau secangkir kopi, kurasa. Dan ini memang sesuatu yang sepertinya memang dipersiapkan untuk orang ini. Kenapa kamu atau seseorang itu selalu merasa gagal, selalu merasa ini, dan kurasa ini juga tentang bagaimana seseorang di antara kalian mungkin saat ini sedang membenamkan diri dalam pekerjaan, atau kalian memang benar-benar sibuk banget di akhir-akhir ini. Kurasa ini adalah pertanda bahwa baca ini buat kamu yang merasa akhirnya ini sangat sibuk banget dan kayak waktunya tuh kesita banget. Ini akan menjadi waktu yang tepat
di saat berikutnya, di mana kamu atau seseorang akan mendapatkan cinta yang begitu besar, the lovers, soulmate energi ya teman-teman. Soulmate energi, siapa teman-teman akan mendapatkan soulmate energi. Gimana itu? Kayaknya ini menjadi sesuatu yang bagus. Kita cari tahu dulu dengan bagian kartu. Happiness. Teman-teman, kurasa ini adalah nasib bagus. I had my feelings. Kurasa bacaan ini akan sangat relevan dengan beberapa di antara teman-teman yang akhir-akhir ini memikirkan masa depan, memikirkan mencari pekerjaan lebih bagus lagi, memikirkan bagaimana kamu akan pensiun ya. Kalau kamu akhir-akhir ini ngerasa itu, bacaan ini buat kamu sebenarnya. Karena oh iya benar. Alasan kenapa kamu seolah itu selalu gagal dalam perjodohan dalam beberapa waktu terakhir ini, karena kurasa teman-teman kamu dipersiapkan untuk orang yang sangat tepat, sehingga ini seperti kayak menyedot teh ya. Kamu menunggu airnya panas, tapi bukan berarti kamu harus duduk termenung melihat teko atau melihat panci berisi air itu mendidih, karena mungkin kamu akan jemuk, mungkin akhirnya kamu tinggal untuk kerja, ngerjain sesuatu, ngepel lantai atau bersih-bersih dapur. Dan aku ngerasa bahwa kebahagiaan itu akan datang bersamaan ketika kamu nggak terlalu menginginkan ini, dan kamu kayak terbenam dalam pekerjaan, karena kamu baru kayak mempersiapkan untuk masa depanmu. Ini nggak selalu tentang orang yang benar-benar kayak resign atau benar-benar kayak punya usaha baru. Ini kadang-kadang ini baru rencana, dan seseorang yang berencana dan lebih berfokus dengan masa depannya, kurasa dia akan mendapatkan hubungan yang dia impikan bersamaan dengan ini. Kenapa kok jadi bersendawa? Panas sekali. Di sini kenapa ini kebalik kartunya, teman-teman? Apa ini kartu itu? Purpose. Iya, teman-teman, ini ada sesuatu yang memang ditakdirkan untuk teman-teman sebagian besar akan jalani. Sebab aku nggak bisa bilang ini sebuah pilihan mutlak ya. Tapi gini, coba kalian bayangin bahwa ketika kalian menjalin sebuah hubungan, tapi kondisi kamu atau kondisi seseorang itu masih berantakan, pekerjaannya belum fix, masih kerja serabutan, atau mungkin masih harus ngurusin adik kakak atau orang tua dan segala macam, masih struggle lah di kerjaan juga, mungkin masih baru mulai kerja. Lalu ketika kalian menjalin hubungan jadi berantakan, kamu milih itu atau kalian milih masih susah dapet jodohnya, tapi kalian satu sama lain tuh saling menatap masa depan untuk ketika nanti kalian ketemu, kalian sama-sama siap dan mendapatkan happy relationship itu. Kalian mau yang mana gitu loh. Ini semacam kiasan ya teman-teman. Kurasa seperti itu yang kita sedang bicarakan. Dan memang setiap orang harus berusaha untuk benar-benar menata masa depan, supaya nggak akan membuat relationship itu tuh dikorbankan. Banyak loh teman-teman, entah kamu ini sendiri ngalamin atau kamu ngeliat dari tetangga kanan kiri atau saudara atau siapapun yang dia buru-buru nikah atau buru-buru berpasangan, tapi kondisi ekonomi masih belum stabil, sehingga ketika mungkin terjadi pertengkaran, seseorang kurasa akan membahas tentang bagaimana dia nggak bisa diandalkan karena kerjanya serabutan atau nggak bisa memberi nafkah dan sebagainya. Lalu pertengkaran itu semakin rumit ya teman-teman. Kurasa kalian nggak mungkin menginginkan itu terjadi. Jadi kenapa seseorang di antara teman-teman mungkin akan dipisahkan dari perjodohan dan lebih disuruh untuk berfokus pada keberlimpahan, menata gimana nanti pensiun, nanti aku mau gimana dan segala macam. Kurasa itu
lebih disyaratkan ya, lebih di itu terdorong untuk melakukan seperti itu. Kurasa teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi bacaannya. Apa itu? Teman-teman, kurasa ada beberapa di antara kalian yang mungkin harus berpisah dari kekasih hati atau gebetan atau siapapun. Mungkin perpisahan itu sudah terjadi berkali-kali, dan kurasa faktor utamanya ternyata adalah beberapa di antara teman-teman yang mengalami itu lebih cenderung karena faktor finansial ya, karena kekuatan dompet kalian mungkin kurang mumpuni sehingga jodoh itu terlepas gitu aja. Mungkin ketika kalian mungkin saat senggang atau waktu harusnya berkencan atau jalan-jalan kemana-mana, kamu sibuk untuk kumpulin uang, untuk bayar utang dan sebagainya, pelet, terpinjaman dan sebagainya. Dan entah kamu atau seseorang ini merasa bahwa satu sama lain tuh gak bisa saling bisa memberikan apa ya, kebahagiaan dengan hal-hal materi. Misalnya nggak bisa ngebeliin makanan, nggak bisa ngebeliin baju, nggak bisa ngasih hadiah dan segala macem, nggak bisa ngajak jalan-jalan. Dan itu pada akhirnya sesuatu yang disesalin. Dan ya memang waktunya nggak pas, waktunya memang kalian berdua atau salah satunya merasa bahwa waktunya nggak pas loh, karena menjalin sebuah relationship itu nggak cuman cinta-cintaan ya teman-teman, tapi pasti butuh waktu, tenaga, pikiran, dan tentu aja juga uang. Dan ini akan menjadi sesuatu yang kurasa akan menjadi semacam apa ya, pengingat bahwa ngejar fisik yang bagus boleh, ngejar wajah yang rupawan boleh, ngejar cinta-cintaan juga boleh, tapi jangan sampai teman-teman lupa bahwa ini nggak cuma cinta-cintaan, ini juga harus ada hubungannya sama kondisi keuangan gitu. Dan kurasa seseorang entah mungkin sudah mulai berpisah dari kekasih yang dulu gitu, atau seseorang mungkin menarik diri dari banyak sekali hubungan, sehingga mungkin sensasinya adalah merasa kesepian, merasa ditinggalkan, atau ini juga tentang seseorang yang mungkin dijauhin dari teman-temannya. Aku tiba-tiba kayak ngeliat gini, siapapun ini, aku ngerasa bahwa ada sebuah adegan yang kurasa ini agak unik. Mungkin gak semua orang akan ngerti. Seseorang, entah kamu atau seseorang, mungkin waktu kalian itu jalin sebuah hubungan, kamu atau dirinya itu terlalu dekat sama orang lain yang dia selalu bilang, nasihatin, atau ini yang nasihatin orang tua, bahwa udah kamu fokus ke kerjaan aja, ngapain pacaran nanti aja kalau udah mapan dan segala macem. Atau ini juga berurusan dengan teman yang selalu menghalang-halangi sebuah relationship sehingga itu pudar, karena terkurasa ketika ini terjadi sebuah konflik, entah temennya atau temenmu bilang bahwa udahlah nanti aja, yang penting yuk kita pergi keluar kota yuk, nanti juga dia akan mohon untuk kembali dan sebagainya. Atau ngomong bahwa cowok mah sama aja atau cewek mah sama aja, masih banyak orang di luar sana, sehingga ini jadi semacam pembiaran atau menggampangkan. Dan ada semacam nasihat bahwa nanti aja, yang penting karir bagus, nanti orang kayak gitu juga ada aja kok yang mau sama kamu. Tapi kurasa seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman atau siapapun yang ngomong ini, atau mungkin keluarga yang kalau libur ngomong
udah jangan pacaran, mending sini aja ngumpul-ngumpul, yang penting kamu kerja dulu yang bener dan segala macam. Tapi ketika orang tua ini atau keluarga ini atau kerabat siapapun yang selalu bilang udah nanti aja, nggak usah terlalu ngejar hubungan itu, ketika mereka itu sudah sibuk sama pasangan sendiri, kamu atau seseorang di kartu ini waktu deketin gitu, nanya kabar yuk kita main atau segala macem, dia bilang sorry ya aku nggak bisa karena aku masih jalan sama bini atau sama suami, sorry ya aku lagi mau jalan sama pacar dan segala macem, sehingga kamu atau seseorang di kartu ini ditinggalkan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang disesali di kemudian hari. Kenapa ketika aku terjadi konflik dengan seseorang, aku malah mengiyakan saran dari orang lain. Dan ini menjadi sesuatu yang disesali ya teman-teman. Dan kurasa banyak yang mengalami ini. Mungkin kalian juga ada banyak yang mengalami itu, kurasa. Dan nggak apa-apa kok. Ini adalah bagian dari proses yang harus teman-teman lalui supaya sadar bahwa terlalu dengar omongan orang itu bukan sesuatu yang nggak bagus. Itu ya teman-teman. Menarik sekali teman-teman. Oke. Mana lagi yang bisa kita bahas? Udah lagi. Oh iya benar. Teman-teman, terkadang siapa ini kalian yang mungkin berada dalam toxic relationship, tapi ini harus segera kamu tinggalkan. Sebab apa? Sebab kalau kalian menjalin sebuah hubungan tapi hubungan itu kayak terasa hampa, punya pacar kayak nggak punya pacar gitu, kayak terus selalu sering diacuhkan, nggak direspon, terus sudah punya pasangan tapi masih aja ngerasa kesepian gitu. Ini kayak esensinya tuh nggak ada gitu loh. 24 akan relevan, 24, 11, 20. Dan ini juga tentang vortex, tentang sebuah sesuatu yang sifatnya lebih ke toksik sih. Toksisitasnya tinggi ya kurasa teman-teman. Jadi kenapa kartu ini muncul? Kurasa sebab siapapun di antara teman-teman kurasa sedang harus memisahkan diri dari hubungan-hubungan yang lain, entah teman yang menghalangi kalian untuk bisa hidup bahagia, menghalangi kalian dari tujuan hidup kamu harus berpasangan. Aku merasa bahwa ada kemungkinan yang kita bicarakan juga tentang orang yang dia itu mungkin selalu jalan sama teman-temannya, aku ngerasa. Tapi suatu ketika entah dia tuh di jalan atau dia di mana gitu, dia ngeliat ada kayak kok dia kok bisa ya dapetin pasangan, kok ada sepasang muda-muda atau siapapun tuh di jalan, kok mesra banget, aku pengen kayak gitu lagi gitu, aku pengen kayak gitu, sehingga orang ini merasa bahwa jadi yang selama ini dia jalan tuh kayak hampa banget ya, kok orang lain aja bisa kenapa aku nggak bisa gitu loh. Itu yang perasaan ini kayak muncul begitu saja kurasa, sehingga ketika orang dalam kartu ini yang kita bicarakan itu awalnya selalu membenamkan diri dalam kesibukan, lebih suka cenderung waktunya untuk awalnya buat keluarganya, kerabatnya, teman-temannya. Tapi ketika teman-temannya sudah asik sendiri-sendiri dengan pasangannya, dia sadar bahwa ini semua sudah terlambat gitu, ini sudah terlambat, yang dulu dia tinggalin dia mungkin sudah nggak terlalu peduli lagi sama dia. Dan kurasa kita sedang membicarakan seseorang yang akhirnya dia merasa kesepian, tapi justru setelah kesepian itu ini adalah sebagai proses yang mengisyaratkan bahwa dia sebentar lagi akan mendapatkan pasangan yang tepat. Ini adalah proses yang kurasa banyak yang mengalami ini ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh, karena ini pasti banyak yang mengalami kayak gini teman-teman. Begitulah. Kenapa aku masih punya keinginan untuk ngambil tarot lagi?
Kita udah dapat berapa teman-teman? Ini pola yang mungkin kelihatan simpel tapi juga rumit, dan kelihatan rumit tapi juga simpel karena seseorang sepertinya terlambat menyadari hal bagus yang sempat dia alami atau jalanin, sehingga pada akhirnya aku pengen kembali lagi ke yang omongan tadi, di mana seseorang dia mungkin selalu dikasih tahu bahwa kamu harus fokus sama kerjaanmu, kamu harus rajin belajar atau semacam itu. Padahal masalahnya bukan di situ ya teman-teman. Masalahnya adalah ketika seseorang itu sudah dewasa, dan ini sebagai bentuk keadilan semesta, bahwa seseorang sepertinya sudah mengerti bahwa dia itu harus bisa memisahkan diri dengan porsi yang berbeda. Fokus kerja ya fokus kerja, ngurusin keluarga ya ngurusin keluarga, pertemanan juga pertemanan, asmara juga dia harus fokus sama orang yang dia suka. Jadi aspek-aspek ini nggak boleh saling menabrak satu sama lain, dan nggak boleh ada yang terlalu diutamakan tapi yang lain terbengkalai. Itu yang sebenarnya harusnya dilakukan selama ini, dan kurasa kita sedang membicarakan orang yang pada akhirnya menyadarin, tapi nyadarnya sudah agak terlambat ya, karena menurutnya udah terlambat karena di awal sebelum itu, karena dia mungkin belum dewasa, belum matang, sehingga gampang didikte sama orang tuanya, kamu nggak usah pacaran dulu, mendingan itu aja gitu, atau teman-temannya atau siapapun ngomong bahwa fokus ke kerjaan, mumpung masih muda, bla bla segala macam. Padahal kalian bisa dapetin beberapa sekaligus, karena itu sesuatu yang concern bisa dipisah-pisah ya, nggak boleh disatukan atau menimpa satu sama lain. Dan kurasa seseorang sudah ada di fase dia sudah siap nikah atau berpasangan, temennya atau keluarganya atau siapapun ngomong bahwa kemana kok udah umur segini belum punya pasangan gitu. Padahal dia akan ngebatin, loh kan dulu yang kamu yang nyuruh aku buat fokus ke kerjaan aja, nata masa depan, akhirnya nggak ada yang mau sama aku, akhirnya aku berpisah dari yang si itu dulu juga gara-gara kamu. Tapi orang-orang ini kayak nggak bertanggung jawab. Jadi ketahuannya justru setelah ini, jadi sudah terlambat ya teman-teman. Itu yang mungkin disampaikan dalam bacaan ini teman-teman. Aku melihat bahwa dirimu atau seseorang memang harus atau diisyaratkan untuk lebih proaktif ya, lebih proaktif dalam menjalin sebuah kontak fisik atau verbal, sesuatu yang nggak boleh cuman mau enaknya aja. Kayak di sini kita membicarakan tentang itu, kita diingatkan untuk nggak boleh lagi jalanin sebuah hubungan yang arah tujuannya tuh nggak jelas mau kemana. Karena kalau kamu dengan seseorang itu cuman main-main aja, nggak apa-apa sih main-main aja, tapi ada batas, oh nanti bulan sekian atau tahun sekian kita akan menikah atau kita akan tinggal bersama dan sebagainya. Tapi ketika seseorang itu kayak nggak bisa diandelin, terus ngomong kalau ditanya sebenarnya kita hubungan itu dibawa kemana, orang itu akan dengan santainya ngomong ya udah jalanin aja dulu. Tapi setelah dijalani berapa tahun, akhirnya yang ngomong ya udah jalanin aja dulu, dia ketemu sama orang yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik, terus kamu ditinggalin gitu aja. Itu kan sering terjadi ya teman-teman. Jadi kurasa kita sebaiknya harus berhati-hati dengan siapa kita mempercayakan hidup kita, karena kita nggak akan pernah tahu nih waktu, tenaga, pikiran, uang itu larinya kemana. Apakah itu worth it kalau cuman tersita untuk pekerjaan, tersita untuk keluarga, tersita untuk pertemanan, atau tersita untuk ganti-ganti pasangan. Itu yang mungkin lebih harus kita ini ya utamakan ya. Aku merasa bahwa memang ini kenapa ini kata muncul lagi. Teman-teman, kalian mungkin mengerti bahwa kadang-kadang kamu dipisahkan dari seseorang, atau seseorang harus dipisahkan darimu
sebab kamu akan disiapkan untuk timeline yang lebih bagus lagi. Apakah ini dengan orang yang sebelumnya itu, tapi dengan energi yang baru, ataukah memang orang yang baru sama sekali baru, yang ketika menjalin sebuah relationship memang harus fondasi yang gak kuat itu harus dirobohkan ya, sehingga ini memang harus terjadi, gue rasa. Kenapa agak miring tuh? Oke. Judicial review. Kenapa aku dari tadi mendengar istilah judicial review? Istilah macam apa itu? Teman-teman, kurasa beberapa di antara kalian harus mereview kembali hubungan-hubungan ini sebelum-sebelumnya. Apakah itu worth it untuk kamu perjuangin, ataukah nanti itu bisa kandas begitu aja karena hubungan itu menjadi suatu hubungan yang agak impulsif ya teman-teman. Jadi kamu harus pahamin itu, karena ya memang dapat enaknya atau dapat materi, tapi kalau kalian nggak bahagia di situ percuma gitu. Ternyata di kartu ini muncul lagi. Nggak apa-apa. Terimalah yang nggak bisa kamu ubahlah yang nggak bisa kamu terima. Ini sebagai bentuk pengingat banget bahwa jangan sia-siakan dirimu, waktumu, tenaga pikiran dan badanmu untuk orang yang akan mengorbankan kesetiaanmu untuk permainan dan senda guru. Nggak apa-apa kalau kalian sama-sama berkomitmen untuk main dulu, tapi nanti serius kemudian hari. Tapi kalau kamu pada akhirnya ditinggalkan oleh seseorang karena tiba di tengah jalan orang itu memutuskan untuk pergi dan memilih pasangan yang lebih baru dan fresh, nanti kesehatanmu terganggu, mental health kamu terganggu. Ini harusnya teman-teman sudah mulai mawas diri dan menerima bahwa ini adalah tantangan yang harus kita jalani bersama. Jangan sampai buang waktu yang nanti membuat diri kita tuh terluka. Ini yang diisyaratkan dalam kartu ini ya teman-teman. Tapi di kartu-kartu awal tadi kita kan sudah menjelaskan bahwa kalian mungkin harus berpisah dulu dari seseorang untuk bisa mencapai hubungan yang lebih bagus lagi. Ini kadang bukan tentang orang baru, bukan masalah orang baru atau orang lamanya, tapi bagaimana beberapa di antara kita yang menjalani situasi yang sulit itu. Kita harus melepaskan itu dari hubungan yang nggak tahu arah tujuannya kemana. Seseorang mungkin akan memutuskan untuk gagal menikah atau membatalkan pernikahan sebab dia tahu ketika dia itu jalin hubungan masih dengan pacar ini yang masih karmic partner, ternyata arahnya itu nggak jelas. Ini sudah dikasih pertanda bahwa kalau dalam masa pacaran atau tunangan aja orang ini masih nggak ngerti arahnya kemana, kurasa dia akan lebih memilih untuk menjaga mental health-nya dan memutuskan untuk berpisah dari pasangan ini. Karena dia nggak mau menyesal di kemudian hari gitu loh, karena nggak bersama sosok yang benar-benar sayang sama dia. Itu ya teman-teman, menarik sekali. Oke. Apalagi yang bisa kita tarik dari baca ini? Aku mau ini dua lagi biar simetris. Ya, kurasa sebagian besar di antara teman-teman mungkin akan memutuskan untuk aku nggak boleh kayak dulu-dulu lagi yang selalu jadi penyenang hati orang lain, jadi people pleasure yang selalu bisa didikte. Kamu harus kayak gini, kamu nggak boleh deket sama itu. Oh, nanti balasnya nanti aja, biar dia penasaran, biar dia ngejar-ngejar kamu, nggak kayak gitu. Karena aku ngerasa bahwa siapapun di antara teman-teman yang pada akhirnya terjebak dalam situasi yang buruk ini, situasi yang sangat toksik, gara-gara percaya sama omongan orang di sekitar dia. Pada akhirnya kalian mungkin belajar untuk
nggak terlalu mengandalkan saran dari orang lain. Itu yang tertuang dalam kartu ini ya teman-teman, dan memahami bahwa kesalahan itu mungkin wajar terjadi, tapi kalian harus berubah. I am becoming a better person. Dan memang setelah berpisah seseorang mungkin akan menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi kurasa ini nggak menjadikan seseorang itu harus stagnan, pikirannya masih berputar-putar dengan masa lalu dia yang suram. Itu ya teman-teman, kurasa menarik sekali bacaan hari ini teman-teman. Ada apa lagi nih yang bisa kita tangkap di sini? Oke, kebalik lagi. Terimalah yang bisa kamu ubah, ubahlah yang nggak bisa kamu terima. Setelah perpisahan, habis gelap terbitlah terang. Twin flame energy, golden mirror dan twin flame. Tapi kurasa ini lebih ke bagaimana seseorang harus bertemu, kalian berdua bertemu untuk saling saling melihat kekurangan kalian tuh di mana dan bagaimana cara mengatasi itu. Itu yang diisyaratkan dalam bacaan kita kali ini, kurasa teman-teman. Tapi ini juga pertanda bahwa hubungan itu ada hubungan yang cacat, sebab percuma kalau kalian jalan sesuatu yang kalian tuh harus kayak jalan masing-masing gitu loh. Itu yang disayangkan dalam ini ya teman-teman, I happy head material thing. Sayang banget gitu, sayang banget kenapa ini harus terjadi pada kalian. Beberapa mungkin disia-siain juga, aku rasa. Menarik sekali. Tapi nggak apa, ini ada bentuk karmic partner energi yang harus dijalani sebelum bertemu dengan soulmate energi kalian. Kalian mungkin satu sama lain cuma jadi kayak semacam penguji ya, katalis. Apakah kalian itu bisa melepaskan beban yang harusnya nggak kalian tanggung lalu bersama, ataukah kalian pada akhirnya akan sama-sama kayak saling bertolak belakang terus menerus, lalu satu sama lain punya pasangan baru. Itu beda cerita lagi teman-teman. Menarik sekali. Ya, kamu nggak pernah merasa cukup di mata orang yang nggak tepat. Tapi kebalikannya, ketika kalian itu menemukan seorang yang tepat, orang itu akan menerimamu asetan dan nggak pernah membuatmu merasa bahwa dirimu nggak pernah cukup di mata dia. Itu sebagai semacam final endingnya. Dan ini memang untuk, aku nggak tahu nih, untuk sebagian besar orang ini akan menjadi blundernya sangat besar, karena ketemunya sama orang yang punya tabiat yang mungkin mirip, satu, tapi sama-sama egonya tinggi, sehingga dua orang ini akhirnya nggak akan pernah bisa bersama. Yang kedua adalah ini tentang dua orang yang setelah dia itu saling bercermin dengan kekurangan dia, ini akan belajar bagaimana berpikir bahwa aku harus mengupayakan yang terbaik. Aku nggak boleh lagi ada dalam situasi yang buruk, sebab merasa bahwa ini nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita itu menginginkan sebuah relationship, kita nggak boleh jalin hubungan dengan orang yang buat kita merasa selalu nggak pernah cukup di mata dia. Kamu melakukan apapun yang terbaik, tapi di mata dia tuh kayak nggak dianggap apa-apa. Itu kadang pertanda red flag. Kamu cuma jadi twin flame palsu,
seseorang saling saling memunggungin, kurasa saling memunggungin. Karena ada kartu ini, saling memunggungin. Itu cuma one side relationship. Tapi kurasa kenapa itu harus diakhirin? Karena memang perasaan nggak pernah cukup di mata seseorang. Apakah itu kamu dengan orang ini atau kalian berpisah dulu lalu ketemu seseorang, lalu nggak pernah cukup. Sebab inilah jadi tower moment. Karena merasa kesepian, merasa nggak cukup, ini akan menjadi sesuatu yang toksik, dan ini akan menjadi sesuatu yang kayak terlambat untuk disadarin. Tapi sisi baiknya adalah teman-teman yang ada di posisi ini sadar bahwa aku harus berubah, aku nggak boleh bergantung pada hubungan yang palsu, sesuatu yang membuat aku nggak akan bisa bahagia. Itu yang ditangkap dalam bacaan ini, teman-teman. Dan pada akhirnya seseorang yang mungkin sudah mengalami, kalian sudah mengalami fase di mana kalian satu sama lain kan bercermin dengan luka-luka batin dan sebagainya. Pada akhirnya kalian sudah membebaskan diri itu dengan perpisahan, lalu pada akhirnya akan memperoleh pasangan, karena the timing just wasn't right for us. Waktunya tuh belum cukup. Waktu itu kalian tuh satu sama itu masih belum matang gitu loh. Ini yang diisyaratkan dalam bacaan ini, teman-teman. Semoga ini bisa kita ambil hikmahnya. Memang nggak ada relationship yang benar-benar sempurna, nggak ada yang benar-benar kayak akan selalu happy ending. Tapi ingatlah bahwa justru setelah mengalami hal-hal buruk ini, itu akan jadi sesuatu yang kayak lebih ke happy ending ya, teman-teman. Aku rasa itu yang bisa kita dapatkan dalam bacaan kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih menerima diri kita. Ubahlah yang gak bisa kamu terimalah yang gak bisa kamu ubah. Tapi pastinya kamu akan pengen mengubah sesuatu yang udah gak bisa dipapain demi menjaga mental health kamu. Karena aku rasa pasangan yang setelah mengalami kegagalan itu, teman-teman akan merasa kayak benar-benar dicintain, benar-benar kayak happy banget, benar-benar bisa kayak nabung bareng dan sebagainya. Itu ya, teman-teman. Ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, tapi kalian yang mengalami ini pasti akan ngerti bahwa ini loh step-step selanjutnya setelah kamu atau seorang berpisah dari karmic partnernya. Itu yang diisyaratkan dalam bacaan ini, teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan nggak berputus asa. Apakah kamu berpisah dari seseorang atau kamu menjalin sebuah hubungan tapi kayak merasa hampa, nggak dihargai dan menjadi toksik, jangan khawatir. Setelah kalian berpisah dari ini dengan hubungan karmik yang toksik itu, lalu renggang, nggak masalah kalau orang itu nyesel atau enggak. Yang masalah adalah, yang harus dipermasalahkan adalah apakah teman-teman merasa cukup puas cuman dengan dijadikan permainan, punya pacar kayak punya pacar dan segala macam, atau kamu pada akhirnya akan siap mendapatkan sosok ini setelah kalian mengakhiri hubungan kamu dengan seseorang. Itu ya, teman-teman yang diisyaratkan dalam bacaan ini. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat beraktivitas.